Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah Bahasa Inggris untuk divisi makanan dan minuman. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke unit 10 dengan topik Clearing the Tables After Courses. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, itu ada penyajian main course dan juga dealing with complaint, ya. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah beberapa ungkapan yang bisa digunakan setelah para tamu selesai dengan hidangan utama mereka. Nah, di unit 10 ini tidak terlalu banyak ungkapan, namun terdapat beberapa prosedur yang harus seorang waiter atau waitress lakukan. Kita perhatikan mulai dari gambar yang pertama. Di situ ada keterangan, the guests at table 14 had finished their main course. The meaning is para tamu, ya misalkan pada meja 14 sudah menyelesaikan hidangan utama mereka. Kemudian apabila terlihat bahwa posisi sendok dan garpu dalam keadaan selesai, ya, mungkin semester 4 sudah pelajari bagaimana cara meletakkan sendok dan garpu yang posisi sudah selesai, maka si waiter bisa datang menyapa dan menanyakan apakah meja sudah bisa dibersihkan. Nah, di sini kalian bisa gunakan ungkapan yang ada di gambar nomor 2. Seperti ini. Excuse me, may I clear the table? Sekali lagi ya. Excuse me, may I clear the table? Oke. Jadi keterangannya adalah Mary asked if she could clear the table. Jadi ketika memperhatikan mejanya sudah dalam kondisi selesai, bukan kalian langsung main angkat saja ya, tetapi tanyakan dulu ke tamu apakah diizinkan untuk membersihkan. Otomatis dengan posisi sudah membawa tray. Kemudian ketika akan membersihkan, gambar ketiga, letakkan dulu tray-nya. She put an empty tray on the tray stand. Apabila ada tray stand di dekat situ, maka letakkan tray dan kemudian kalian mulai dengan prosedur untuk membersihkan, untuk clearing. Kemudian ada keterangan di sini from the guest right, berarti dari posisi sebelah kanannya tamu, dan gunakan ungkapan permisi seperti biasa, itu excuse me. Oke, kemudian kita pindah pada slide yang kedua. Ya, perhatikan gambar ini. Then she pick up the plate with her right hand. Right hand it mean adalah tangan kanan, ya. Jadi mengangkat piring itu harus dengan tangan kanan, jangan mengangkat piring dengan tangan kiri. Kemudian untuk piring selanjutnya, ketika akan mengambil lagi, maka piring yang sebelumnya ditransfer, ya. Jadi dipindahkan, and transfer it to her left hand, dipindahkan ke tangan kiri. Oke. Kemudian di sini gambar ketiga ada keterangan she gripped the cutlery firmly under her left thumb. Jadi dia menjepit atau menahan cutlery, ya, peralatan makan ini dengan jarinya. Tujuannya apa? Supaya tidak jatuh atau tidak tercecer. Kemudian tangan kanannya melanjutkan untuk mengangkat piring selanjutnya. Di sini ada keterangan next, Mary pick up the side plate and any unused cutlery. Sudah sampai situ, dilanjutkan lagi, ini masih deskripsi. Ya. She took all these items to the tray on the tray stand. Ya, ini adalah prosedur juga, diletakkan di atas tray stand. Kemudian prosedur berikut, she then cleared the empty wine glasses from the place setting. Jadi membersihkan, mengambil empty wine glasses yang sudah kosong, berarti ya wine glasses yang sudah kosong. Selanjutnya, Mary left the water glasses and any filled wine glasses on the table. Ini keterangannya adalah Mary left, jadi meninggalkan. Left artinya meninggalkan. Water glasses, jadi gelas air itu tetap ditinggalkan di atas meja. Dan and any filled wine glasses, dan beberapa wine yang mungkin masih setengah atau masih penuh. Jadi jangan mengangkat, ya, mengangkat gelas yang masih ada isinya. Angkatlah yang sudah kosong.
Kemudian prosedur yang dilakukan selanjutnya adalah she scrap food left on the plates onto one plate before. Jadi sebelum mengangkat ke dapur ya, satukan dulu semua sisa-sisa makanannya ke dalam satu piring. Jadi untuk mempermudah kalian mengangkatnya ke dapur. Di sini adalah tips ya, mungkin yang kalian bisa baca. When to clear the table, ketika sedang membersihkan meja. Tips yang pertama, do not clear the table until all guests have finished eating. Sekali lagi, do not clear the table. Jadi jangan membersihkan meja until all guests have finished eating. Jadi jangan membersihkan meja hingga semua semua tamu selesai untuk makan ya. Kemudian ada keterangan di bawahnya, for table of 8 or more, you may start clearing when most of the guests have finished the course. Jadi jika Anda bertanggung jawab di atas 8 meja ya atau lebih, jadi perkirakan ya, jangan ketika baru satu meja sudah selesai kalian langsung angkat. Perkirakan ketika rata-rata mejanya sudah selesai baru kalian mulai prosedur untuk clearing. Kemudian ada tips yang kedua, make sure the tray stand ya, pastikan the standing tray itu ya is not directly within the guest view. Oke, sekali lagi saya bacanya, make sure the tray stand is not directly within the guest view. Jangan membawa tray stand ya, mungkin secara langsung di hadapan atau yang berada di pandangan dari si tamu atau mengganggu penglihatan dari tamu. Jadi upayakan mungkin melewati belakang ya, atau di posisi-posisi yang tidak terlihat. Jangan menonjol ya ketika membawa tray stand ya, atau troli. Oke, sampai situ. Mungkin ini prosedur tambahan ya kalau di restoran. Stacking up the dishes on her tray ya, ini menyusun, ini cara menyusun ya, menyusun piring-piring di atas tray, mulai dari yang terbesar dulu sampai yang terkecil. Kemudian yang kedua, gambar kedua, when the tray was full ya, kalau traynya sudah full, she took it to the clearing station. Jadi segera bawa ke bagian pembersihan ya, tempat untuk cuci piring. Kemudian balik lagi dengan tray kosong. Si broke ya, ini membawa, ini broke adalah lampau dari bring. Broke an empty tray back to continue with the clearing. Jadi kembali lagi dengan tray kosong to continue with the clearing, dan untuk melanjutkan pembersihan. Sudah ya. Kemudian gambar yang keempat, finally ya, terakhir, she remove the bread basket butter dish ya. Jadi sisa-sisa yang ada di meja ini biasanya untuk breakfast. Ini yang terakhir diangkat. Jadi dahulukan untuk cutlery. Kemudian and the salt and pepper shakers from the center of the table. Ya, jadi didahulukan dulu bread basket ya dan butter dish, kemudian salt and peppernya bagian terakhir sambil tetap mengucapkan excuse me. Jadi selesai sudah prosedur pembersihan untuk main course. Kemudian langkah selanjutnya kalian akan menawarkan menu untuk dessert. Ungkapan yang bisa kalian gunakan adalah this is our dessert menu. Sekali lagi, this is our dessert menu. Di sini adalah keterangannya, Mary gave the dessert menu to the guests. Ya, setelah mereka menerima menu dessert, mungkin diberikan waktu beberapa saat untuk tamu membaca, untuk memilih apa yang akan dia makan untuk dessert. Kemudian seperti biasanya kalian akan menggunakan ungkapan ini lagi ya. I'll be back shortly. Saya akan segera kembali. I'll be back shortly to take your order. She left the table to give the guests some time to study the menu. Jadi dia memberikan ya, she left the table, meninggalkan meja, left itu meninggalkan, lampaunya dari leave ya. Karena ini sudah bentuk lampau, digunakan left. She left the table to give the guests some time to study the menu. Jadi silakan melihat-lihat dulu ya, bukan juga mempelajari ya. Artinya memilih mana yang akan dia makan untuk dessert. Ini ada beberapa vocab mungkin yang bisa kalian gunakan. Dan ini juga, ini adalah tips ya. Yang pertama adalah scrape
scrape of food from plates as quietly as possible. Ini di sini dia terlihat menunjukkan kata shh. Artinya jika Anda ingin memindahkan sisa makanan ke dalam satu piring, ya jangan sampai menimbulkan bunyi ya. Quietly, jadi secara diam, secara pelan-pelan dan tidak mengganggu para tamu. Ya, kemudian stack the dishes with the largest and heaviest on the bottom. Mungkin semester 4 sudah paham bahwa menyusun cutlery mulai dari piring yang terbesar ya. Terbesar, largest and heaviest, yang terberat di bagian bawah. Jadi bukan sebaliknya ya, nanti rusak, nanti pecah. Oke. The dessert menu, some restaurants have a separate menu for dessert. In others, desserts are included in the a la carte menu. Ya, jadi ini khusus untuk menu dessert, beberapa restoran itu ada yang separate alias terpisah dengan menu utama. Tetapi kalau sebagiannya lagi are included in the a la carte menu. Jadi menyatu dengan main course dan juga appetizer. Jadi tergantung dari restorannya. Baik. Nah, untuk ini kalian mungkin bisa baca ya, ada beberapa vocab, silakan cari artinya. Mungkin kalau untuk cara bacanya kita akan baca sama-sama. Mulai dari verb, clear, ya. Di sini ada kata clear. Sudah tahu mungkin membersihkan. Saya baca saja untuk bacaannya. Selanjutnya kalian bisa mengartikan sendiri di rumah masing-masing. Verb adalah kata kerja. Di sini ada clear, continue, finish, grip, move, remove, scrape, stack, study, and transfer. Ulangi lagi, clear, continue, finish, grip, move, remove, scrape, stack, study, and transfer. Kemudian untuk nouns ya, kata benda, ini benda-benda yang ataupun peralatan yang mungkin berhubungan dengan pembersihan ini. Ada bread basket bukan bola basket ya, ini roti, keranjang roti, basket itu keranjang. Butter dish, clearing station, cutlery, plate, shakers, steward, and view. Yang lain-lainnya ini others ya. Ada bottom, directly, empty, filled, finally, firmly, first, heaviest, largest, next, then, unused. Kemudian ini adalah ungkapan-ungkapan untuk diperhatikan. Clear the table. Apa artinya? Remove all the dirty and use dishes and cutlery from the table. Jadi membersihkan meja adalah remove ya, mengambil, membersihkan semua yang peralatan yang sudah kotor dan makanan, sisa-sisa makanan dari atas meja. Clearing station. Apa itu clearing station? Ada dirty dishes etc. are taken from the tables and left in this area of the restaurant. Biasanya ada semacam sudut untuk meletakkan peralatan yang kotor ya. From here, understand, take the dishes away to be washed. Salt and pepper shakers. These are containers for salt and pepper which are kept on every table during a meal. Kemudian not directly within the guest view, not be in a position where guests can see clearly what the waiter is doing. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jangan terlalu menyolok ketika membawa tray ya, jangan melewati area-area yang bisa dilihat atau mengganggu para tamu. Baik, sampai di situ dulu untuk pertemuan 10 ya. Kita akan lanjut lagi untuk unit 11.